warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Kimia Teknik dengan dosen pengampu Ibu Rica Mardianingrum MSI. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas tentang wujud zat. Wujud zat yang kami akan jelaskan yaitu tentang zat padat. Adapun sampel yang kami bahas yaitu tentang kayu. Pun anggota dari kelompok kami yaitu ada Nopia Sahrani, Ilham Yarul Umam, Asep Rizky Maulana, Randy Abu Bakar Sidik, dan Arya Sena Pramudia. Baiklah, kita langsung ke materi dan simak baik-baik ya. Yang pertama yaitu pengertian. Kayu adalah bagian batang atau cabang atau ranting tumbuhan yang mengeras akibat proses lignifikasi atau pengayuan secara alami. Kayu terbentuk akibat akumulasi selulosa dan lignin pada bagian dinding sel berbagai jaringan pada batang pohon. Bagian kayu. Kayu merupakan hasil hutan berupa bagian batang pohon. Bagian-bagian kayu dapat diketahui dengan cara melakukan pemotongan melintang batang pohon, antara lain empulur yang bersifat lunak, kemudian cincin pertumbuhan, kayu teras, kayu gubal, dan pada bagian luar adalah pepagan atau kulit kayu. Empulur. Empulur adalah bagian terdalam dari batang kayu. Bagian ini berupa jaringan lunak yang agak kering dan terkadang berongga kecil. Empulur tersusun dari sel-sel parenkima dan merupakan pusat dari batang tumbuhan berkayu. Sel-sel jaringan empulur aktif yang dinamakan perimedular kebanyakan terdapat di bagian terluar dengan bentuk yang berbeda-beda. Pada pohon, tumbuhan berkayu, dapat pula ditemukan sisa-sisa empulur yang disebut jari-jari empulur dan nampak sebagai nokta pada penampang tangensial batang yang menembus kayu. Jaringan empulur muda biasanya berwarna putih atau coklat, pucat atau berubah menjadi gelap ketika tumbuhan telah dewasa. B. Cincin pertumbuhan. Cincin pertumbuhan adalah pola-pola konsentrik yang berbentuk lingkaran melintang kayu. Cincin pada batang pohon terbentuk karena adanya perbedaan musim yang dialami pohon ketika tumbuh. Pohon akan tumbuh dengan cepat dan lambat pada periode tertentu, sehingga berpengaruh terhadap diameter pohon. Pada bagian tengah cincin pertumbuhan kayu adalah tahap awal pohon yang masih mengalami pertumbuhan yang cukup cepat, sehingga pada bagian tengah kayu tersebut memiliki massa jenis atau kekerasan yang rendah dibanding cincin kayu terluar. C. Kayu teras. Kayu teras adalah kayu yang terbentuk lebih awal, telah mati dan tidak mengalami perkembangan. Headwood atau kayu teras tidak memiliki jaringan. Meski dianggap kayu mati, kayu teras masih memberikan respon terhadap organisme yang menyerang kayu. Bagian kayu ini dianggap bukan merupakan komponen utama kayu, sebab jika kayu teras telah membusuk seringkali pohon tetap dapat tumbuh. D. Sapwood atau alburum. Sapwood atau alburum merupakan nama lain dari kayu gubal. Kayu gubal terletak pada bagian tepi luar pohon dan masih tumbuh hidup. Pada mulanya semua kayu adalah kayu gubal yang mati dan membentuk kayu teras. Pada bagian kayu ini terdapat pembuluh yang menyimpan air dan mengetuk air dari akar ke daun. Pada pohon yang memiliki banyak daun, maka volume kayu besar semakin besar. Bagian kayu ini lebih tebal pada bagian atas pohon, namun volumenya tetap sama dengan bagian bawah. Mata kayu atau kenot. Mata kayu atau kenot merupakan bagian kayu yang menjadi awal percabangan atau kuncup yang dorman. Terdapatnya mata kayu pada sebuah pohon memengaruhi kualitas kayu, baik positif maupun negatif. Kayu yang memiliki mata kayu tidak cocok untuk konstruksi karena kekuatan kayu akan menurun. Namun dari sudut pandang seni, mata kayu dapat meningkatkan nilai seni. Mungkin begitu saja. Yang ketiga yaitu jenis-jenis kayu. Jenis kayu terbagi menjadi dua. Ada jenis kayu keras atau hardwood dan kayu lunak atau softwood. Kayu keras dihasilkan oleh jenis-jenis pohon yang memiliki daun lebar atau dikotil. B. Kayu lunak dihasilkan dari jenis-jenis pohon yang memiliki daun jarum atau konif. Setiap kayu dari pohon yang sama spesiesnya pun memiliki sifat fisik yang beda. Hal itu dipengaruhi oleh lokasi pohon tersebut, iklim daerah, dan lain sebagainya. A. Berat dan berat jenis kayu.
Berat sebuah kayu dipengaruhi oleh jumlah zat kayu, rongga sel, kadar air, dan zat ekstraktif pada kayu disebut berat kayu berbanding lurus dengan berat jenisnya. Contoh pada kayu pohon balsa memiliki berat jenis 0,2 dan kayu neni memiliki berat jenis 1,28. Semakin tinggi berat jenis kayu, maka bobot kayu juga akan semakin berat. B. Keawetan kayu. Ketahanan kayu terhadap lingkungan dan serangan perusaknya kayu seperti jamur, semut, dan rayap dipengaruhi oleh zat ekstraktif yang terkandung dalam kayu. Zat ekstraktif pada kayu tersebut merupakan racun bagi hama kayu. Zat-zat tersebut terbentuk ketika kayu kubal berubah menjadi kayu teras. Oleh karena itu, kayu teras lebih awet dan